Halo, saya Rizky Widianti dengan NPM 2241205. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara saya mengelola data kuantitatif saya menggunakan aplikasi Smart PLS 4. Begini caranya. Pertama-tama, di sini saya membuka aplikasi Google Form untuk mendownload hasil dari jawaban para responden. Di sini saya memilih 402 responden. Lalu saya download dengan kode CSV dikarenakan untuk masuk ke Smart PLS itu harus menggunakan file yang berkode CSV. Lalu setelah itu saya membuka file dari hasil downloadan di Google Form tadi dan menghapus bagian demografinya. Saya menghapus bagian demografi karena jika tidak dihapus, eh, tidak akan terbaca di Smart PLS. Lalu setelah saya hapus bagian demografi, saya hanya menyisakan pertanyaan dan jawaban para responden. Di sini saya juga mengubah pertanyaan ini menjadi inisial variabel yang saya miliki. Di sini saya memiliki financial literasi, ini tinggal diubah jadi VFL, singkatan dari financial literasi, dengan kode 1. Kenapa harus ada kode 1? Dikarenakan ini adalah pertanyaan pertama dari financial literasi. Berikutnya juga ke pertanyaan-pertanyaan financial literasi. Di sini saya mempunyai 6 pertanyaan tentang financial literasi. Lalu variabel berikutnya itu ada financial parenting. Saya ubah juga. Di sini juga saya mempunyai 6 pertanyaan tentang variabel parenting. Seterusnya ke pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Setelah datanya saya ubah, saya save kembali ke kode CSV. Lalu setelah itu kita masuk ke Smart PLS-nya. Saya masuk ke Smart PLS dan memulai new project. Untuk name-nya terserah. Lalu import data file. Dan pastikan scale-nya metrik semua dan tidak ada yang missing. Lalu diimport. Setelah itu back, create model ke PLSM. Model name-nya juga terserah. Lalu di sini saya menggambar model penelitian saya. Under financial parenting. Lalu mediasinya financial self-efficacy. Setelah digambar, lalu masukkan pertanyaan ke dalam variabelnya sesuai variabelnya. Misalnya FL, masukkan ke FL. Seperti ini. Nah, setelah dimasukkan semua pertanyaan sesuai dengan variabelnya, lalu konekkan variabelnya sesuai dengan hipotesis yang sudah kita buat. Ini ada mediasi. Lalu calculate ke PLSM algorithm. Lalu start calculate. Nah, lalu buka after loading. Jika masih ada yang merah, kita hapus bagian yang rendah. Baik, setelah kita menghapus beberapa hasil yang di bawah 0,6 yang tergolong kecil, kita mendapatkan hasil yang seperti ini. Nah, kan ada beberapa nih terlihat di sini warnanya masih merah. Itu tidak masalah.
asal nilai AVE dari seluruh konstruk itu tetap berada di atas 0,50 menurut Hare et al. Di sini kita bisa lihat nilai AVE-nya itu semua berada di atas 0,50. Lalu lanjut ada composite reliability dan crossbed alpha. Nah, menurut Hare et al, reliability construct itu dianggap memadai apabila nilai crossbed alpha-nya melebihi 0,60 dan composite reliability-nya lebih besar dari 0,70. Nah, bisa dilihat sendiri di sini nilai composite reliability saya nilainya berada di atas 0,70 dan crossbed alpha tergolong dibilang cukup reliable dikarenakan hasilnya pas atau berada di atas 0,60. Di sini HTMT saya itu semuanya berada di nilai ambang batas 0,90 menurut Head et al. Sehingga bisa disimpulkan bahwa nilai ini validitasnya terpenuhi atau bisa dibilang validitasnya ini baik. Buat Forner-Lakernya sendiri, bisa dilihat di sini seluruh konstruk dalam model penelitian memenuhi kriteria validitas diskriminan. Nah, kenapa bisa dibilang gitu? Dikarenakan nilai diagonalnya pada tabel yang mempresentasikan akar koordinat AV yang dimana bawah-bawah ini itu nilainya lebih rendah dari nilai diagonal di atasnya ini. Jadi, bisa disimpulkan korelasinya atau konstruknya memenuhi kriteria validitas diskriminan. Lalu lanjut di sini ada tabel R-square, di mana ini tuh untuk mengukur seberapa besar variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen. Nah, berdasarkan Head et al, R-square sebesar 0,75 dikategorikan kuat, 0,50 sedang, dan 0,25 itu lemah. Nah, hasil data saya ini menunjukkan bahwa perilaku penggunaan BNPL memiliki R-square yang kategorinya sedang, yang artinya 50,3%-nya dijelaskan oleh model atau variabel lainnya. Nah, untuk financial self-efficacy sendiri, di sini R-square-nya itu ada di 0,380 dan perceived risk of ribanya ada di 0,382. Nah, di mana kategori ini termasuk kategori sedang ke lemah, namun kategori ini tetap menunjukkan kemampuan prediktif yang cukup. Lalu di sini ada nilai F-square. Nilai F-square ini untuk mengukur besar pengaruh antar konstruk dalam model. Nah, di sini menurut Cohen, nilai F-square yang sebesar 0,02 itu kecil, 0,15 itu sedang, dan 0,35 ini besar. Nah, di data saya sendiri, saya mempunyai 3 nilai yang cukup kuat, yang sangat kuat, dikarenakan nilainya itu berada di atas 0,35, yaitu variabel financial parenting ke financial self-efficacy ke BNPL, dan knowledge buat riba ke perfect risk of riba. Dan dua variabel lainnya memiliki efek kecil, di mana nilainya ini berada di bawah 0,02. Untuk mencari data bootstrapping, di sini tinggal calculate bootstrapping, lalu start calculate. Itu gunanya untuk melihat apakah variabel atau hipotesis kita ini signifikan atau tidak. Data di sini digunakan untuk melihat atau menyatakan apakah variabel tersebut dapat dinyatakan signifikan atau tidak. Nah, dari data saya bisa lihat ada 4 variabel yang dinyatakan signifikan. Ini variabel langsung dinyatakan signifikan dikarenakan statistiknya ini melebihi 1,96 dan p-value-nya ini di bawah 0,05. Nah, bisa dilihat di sini saya punya data p-value-nya di bawah 0,05 dan statistiknya di atas 1,96. Tetapi ada satu yang tidak signifikan dikarenakan p-value-nya di atas 0,05 dan statistiknya berada di bawah 1,96. Karena model saya memiliki mediasi, jadi di sini saya ngetes untuk mediasi, apakah mediasinya ini signifikan atau tidak. Sama seperti yang tadi variabel langsung, di mana p-value saya berada di bawah 0,05 dan statistik saya berada di atas 1,96. Hal ini menunjukkan data saya signifikan dan hipotesis saya diterima. Nah, itu dia tadi cara saya menggunakan aplikasi Smart PLS 4 dalam mengolah data saya. Sekian dari saya, terima kasih.